Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada Bapak, turang teman Sina. Kita bersyukur manis pagi warenda. Diberikan Tuhan kesempatan manbanta. Basi kita roh beribadah pagi warenda merayakan hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi mari dage ulah si buang-buang kesempatan indah. Mari dage si agungkan Tuhan. Si sembah Tuhan. Si penagih penyembahan teman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Karya terbesar dalam hidupku. Haleluya.
Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan Yesus kami dapat memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan, di mana Tuhan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, Engkau telah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Engkau yang telah membayar hidup kami Tuhan, bukan dengan barang yang fana Tuhan, tapi Engkau menebus hidup kami dengan darah anak domba Allah. Kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, kami diselamatkan Tuhan, hidup kami dipulihkan Bapa, sehingga kami pada saat ini beroleh hidup yang kekal Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersuka cita bersama dengan umat-umat-Mu Tuhan. Kami dapat beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah kami ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap bekerja, berkarya memberkati kami Bapa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami ini. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat Paskah manbanta krina bes pagi orenda. Mardage si puji Tuhan. Sebelah pujian taman Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Kundang kita raro tadi skrina. Kita bersuka cita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan.
Tuhan, hari Bapa Tuhan Senina, Tuhan Yesus menang, maut dikalahkan, iblis dikalahkan, dia bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Puji gelar Tuhan dari Bapa Tuhan Senina, sigantika pujian taman Tuhan. Anak Allah Yesus namanya, sebab dia hidup pada hari ini. Haleluya. Sebab dia hidup nina mah dia siangkat kerina tandana kita menang bahwa iblis telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan, bahwa Yesus telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Pada Haleluya. Yesus namanya penyembuhan, penyucian, bahkan mati
kita baci kundul kerina, kita penagih pujian taman Tuhan. Mari saatnya kita menyembah Tuhan, siagungkan Tuhan. Si penagih penyembahan taman Tuhan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Haleluya.
kasih Bapa yang baik. Inilah penyembahan kami Tuhan, inilah pengagungan kami Bapa. Biarlah semuanya ini menyenangkan hatimu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan nari Bapa, turang teman senina, sinari ya teta bagian firman Tuhan. Mari si Bapak Gembala, sinari beritakan firman Tuhan man banta. Si Bapak Grina ena baris doa. Para isi penagih penyembahan taman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Haleluya.
dengan hatiku, ku nyatakan Kaulah sialan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku ada. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku ada. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Nah Tuhan, ini yang kami percaya Bapa, bahwa kematian Tuhan, karya salib Tuhan adalah tanda Bapa untuk penebusan kami, bahwa kami yang selama ini mati memperoleh kehidupan yang baru Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kalau kami masih ada sampai hari ini, banyak Tuhan dan besar kerinduan Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan atas hidup kami, lewat hidup kami Bapa, sehingga kami Tuhan melalui penebusan yang Tuhan berikan bagi kami dapat memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan hari ini, esok, dan sampai selamanya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah agungkan Engkau hari ini Tuhan. Tapi tidak cukup itu Tuhan, kami rindu Tuhan lebih lagi diberkati oleh firman Tuhan. Bapa yang baik, berkati juga Tuhan hamba Tuhan yang akan sebentar menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus Tuhan mengurapi, sehingga Tuhan apa yang dikatakan melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan dapat kami materaikan dalam hidup kami dan dapat menjadi terang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap sambut berkat Tuhan, kami siap sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, waktu yang diberikan kami man Bapak Gembala, diberitakan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat hari Paskah. Salami samping kiri kanan du, minimal 2 orang, katakan bahana, gue menang kita teman ini. Sada nari sekali nari, coba salami ya, begini du. Adis di laki ya begini du. Gue menang kita teman, makanya ganteng kalau kamu hari ini du. Adis di beru. Sebab namanya hidup baru, yang perempuan ya, gue menang teman. Makan menjilek kalau kamu hari ini. Haleluya. Ya Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik. Kita sudah muji Tuhan, saatnya kita renungkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yang ini kemenangan yang sempurna. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Kita baca firman Tuhan ini 2 ayat bersama-sama. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kolose 2 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Dua ayat kita baca sama-sama ya. 1. Cuma ya, aku begini dengan suara serak ini. Ya. Kolose 2 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3 ya. Dengan menghapuskan surat hutang
yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tuhan berkati, silakan duduk. Bapak Ibu anak Tuhan, hari ini kita merayakan satu momen yang bersejarah, yakni momen kemenangan Paskah. Kalau di dua hari yang lalu saudara-saudara kita sudah merayakan hari Jumat Agung. Kalau orang bilang Good Friday, bilangnya Jumat baik, Jumat berkah deh saudara-saudara. Ya, dimana bahwa Tuhan itu mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia memperlihatkan dirinya kepada banyak orang, lalu ujungnya saudara-saudara dia naik ke sorga untuk menyelamatkan setiap umat-umatnya yang percaya kepadanya. Dengan kata lain saudara-saudara, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan, menjadi pribadi yang menang, pribadi yang diberkati, ya, pribadi yang benar-benar mengalami kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu, kenapa Tuhan harus mati dan dibangkitkan? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa Tuhan harus mati? Kenapa Tuhan harus mati dan dibangkitkan? Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, di sana diberikan satu pemberitahuan bagi kita. Tujuan kenapa Tuhan harus mati. Dia bilang firman seperti ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, mati dan dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, dia katakan kalau Tuhan gak mati di kayu salib dan kalau dia tidak memperlihatkan fakta dia bangkit, firman Tuhan katakan sia-sia. Hari ini pun ibadah kita ini sia-sia sebenarnya saudara-saudara. Kalau tidak ada momen Paskah ini. Tetapi karena momen Tuhan mau mati, tujuannya apa? Supaya dosa tadi ini dihapuskan dari hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Pribadi yang merdeka. Pribadi yang diberkati. Inilah kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Itu makanya Tuhan gak mau semua yang kita lakukan ini sia-sia. Tuhan tidak mau kehadiran kita hari ini sia-sia. Tetapi Tuhan mau apa yang kita kerjakan hari ini mendatangkan berkat bagi kita. Tuhan mau apa yang kita lakukan hari ini semua gak sia-sia. Tetapi semua berdampak di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita lewat pengorbanannya di kayu salib dan dia bangkit, dia menyelamatkan kita. Mari kita belajar untuk ke depan kita tetap berjalan seturut dengan firman Tuhan. Nah, kita menang atas apa aja kata firman Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, kita sudah menang atas maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 firman Tuhan bilang seperti ini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Nah, beberapa ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa saudara-saudara, maut tidak lagi berkuasa atas kita. Apa arti maut? Maut ini bukan hanya berbicara tentang neraka. Maut ini bukan berbicara tentang penyiksaan. Tetapi maut ini juga berbicara tentang penderitaan. Maut ini berbicara tentang kesusahan hidup. Maut ini juga berbicara tentang belenggu dosa. Tetapi Tuhan bilang kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita, yakni apa? Kita menang atas dosa. Bapak Ibu perhatikan, lihat coba ke sini semua saudara-saudara, saya mau katakan bagi kita. Bapak Ibu yang percaya bahwa saudara sudah dihapuskan dosanya, katakan amin. Bagaimanapun kita hidup kita dulu, bagaimanapun hidup kita kemarin, bagaimanapun hidup kita yang waktu kita dalam kegelapan, ketika engkau mau dimerdekakan oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-54, coba menurut ayat 54, firman Tuhan kembali dia katakan bagian terakhir ayat yang ke-54, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Maut sudah dihapuskan dalam diri kita. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Sudah dilepaskan. Makanya dikatakan Roma 8 ayat yang ke-38 sampai 39. Firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Nah, perhatikan ini. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemenangan yang Tuhan berikan membuat kita menjadi merdeka. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu makanya ada lagu yang mungkin kita tahu, apa katanya saudara-saudara? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Gak ada aniaya, pelanggaran, kecelakaan, ketelanjangan dan lain sebagainya. Gak ada saudara-saudara. Bapak Ibu kalau ada mungkin yang bilang sama saudara seperti ini, hati-hati kam. Deher beguras kam Nina. Deher gia lo kita biar. Hati-hati kam. Si jahat langen nate dengan kam. Payo tuh. Nandai Bapak bagikan. Iblis itu benci sama saudara. Percaya enggak bahwa iblis benci sama saudara? Iblis itu benci sama kita saudara-saudara. Kenapa? Karena kita enggak mau ikut dia. Tetapi kita hanya mau ikut Tuhan. Kita enggak mau dengar apa kata iblis. Tetapi kita mendengar apa kata Tuhan. Sehingga nembah kelatenan kita. Iganggu natin nalalat kita. Wariya indape, iblis ganggu natin nakam. Saja, ngit kam talang. Rata kam tagang du HP me bagay. Si buka dukay kung dari basa pena lagay. Tungkir lebih HP teman due, kay buka due na teman ini bagay. Statue. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Ini kang nendu. Hati-hati kam. Ya. Tetapi mari kita belajar untuk kita datang dekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Lalu yang kedua, kemenangan atas apa saja selain dari maut. Yang kedua kita menang dari segala tantangan hidup. Roma 8 ayat 34 sampai 37. Nah ini tadi firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan. Ada saja yang ingin mengacaukan hidup.
Lalu melalui pikiran iblis ingin mengacaukan, melalui dengan orang-orang sekitar kita. Bisa saja entah perbulangan baji pakai iblis, bisa saja saudara-saudara. Tanda haradu, perkataan itu terbahasa, entah anak-anak entah sahabat entah teman banji saja masa kamu gedap. Bukan benar? Gedap. Sehingga kita ini saudara-saudara dibelenggu kembali oleh dosa. Tetapi Tuhan bilang saudara-saudara Bapak Ibu, ingat ketika engkau menyerahkan hidupmu pada Tuhan, momen Paskah ini, mengatakan dosamu itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Tungkirmin samping gue nan atas nariku terus bajuna perbajuna ngasa terus li simbaru akam di besar samping surya banci teh li sesuatu simbaru basia. Tetapi saudara-saudara si pasti wari enda silit krina bas kita AM kapkai perukuran simbaru. Amin. Hati yang baru, firman Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tatap min samping dua sekali nari min, tatap iya, kasih senyum bana, ke tangan bana, melo nembah tenuman bangku teman, nih tuh. Salami katakan, bicara nembah kita ini maafkan dua aku ya, bagi aku teman du, alo dua aku si gua pelit na teman ini du, lagi ti ukur du, haleluya. Bagi kakin temanku yang dah, makanya bicara pediwari jumpa kam, bicara, anak anda ini bagai, misalnya, bagi kakin temanku nih, saudara-saudara, ulah pedahui bandu, radu-radu si keleng-kelengan kita, adik kamu salah banduin dari teman nih, adik memang anggap duit teman dan ia anggap nakam teman, lo kiti ukurna, sungguh samping duit sekali narimin, bicara ku tegur kami, lo kiti ukur teman ini, sungguh coba. Kau agak bagi yang cocok du. Adilah parap du aku teman. Laki ti ukur du. Adi parap du ku tinju ke kamu. Saudara-saudara yang penting mari kita belajar. Bahwa kasih Tuhan ada pada kita. Hidup kita berkemenangan. Kita dibernekakan oleh Tuhan. Haleluya. Ada lagu seperti ini saudara-saudara. Coba D bang D. Semoga saudara tahu ya. Sekarang saya sudah bebas, sangat ya. Sekarang saya sudah bebas, saya bebas. Darahnya domba Allah, sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya, haleluya. Gue bebas. Laku pegedang kata di bata. Tapi tetap lebih aku coba nanti bapakku. Nan coba ku jenda. Engkau ngonen dua aku. Nan samping due. Engkau nenia. Kata ngabana. Ayo kue teman itu. Ayo kalak engkau bebas penjara nari. Maka meriah kelukurku nih itu. Iya, orang kalau bebas saudara-saudara, bebas. Orang enggak ada orang bebas. Gua bebas nak. Iya gua bebas peh. Susah kalau gua kami lali saudara-saudara. Bebas. Dengan kata lain dosa tidak lagi membelenggu kita, amin. Tetapi kita kuat di dalam kuasa Tuhan. Tuhan berkati kita semua, tutup Alkitabnya.